Sudah 2 tahun ini, Kemensos membentuk Desa Sejahtera Mandiri (DSM) di seluruh Indonesia untuk mengangkat kehidupan warga desa. Di Jawa Barat, Desa Sejahtera Mandiri tersebar di 4 kabupaten dengan jumlah keseluruhan 8 desa. Salah satunya adalah Desa Sukaratu yang terletak di Kecamatan Gekprong, Kabupaten Cianjur. Desa Sejahtera Mandiri (DSM) adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menipiskan kesenjangan sosial. Salah satunya adalah pembuatan keripik bonggol pisang di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekprong, Kabupaten Cianjur. Bukan hanya diajari untuk mencari tambahan income, tetapi masyarakat juga didorong untuk lebih produktif, cerdas, dan mandiri. Pohon pisang bertebaran di desa ini, namun bonggolnya tak pernah mereka manfaatkan. Sejak April lalu, warga dilatih membuat keripik dari bonggol pisang. Selama ini memang tidak banyak yang tahu bonggol pisang bisa dijadikan makanan. Nah, kalau ini Pak, kenapa nggak pakai golok di belahnya? Kenapa digergaji? Itu supaya rata. Kalau pakai golok nggak rata, rasanya jelek lagi. Oh. Kan ini bahaya gini, ini langsung belah. Serat-serat ininya ya, jadi harus rata nanti akhirnya. Iya. Halus gitu. Harus halus. Kalau pakai jari, kalau pakai golok jelek enggaknya. Proses pembuatan keripik bonggol pisang tidaklah sulit. Setelah dibersihkan dan dikecilkan ukurannya, bonggol pisang itu diiris tipis-tipis. Kemudian digarami, diberi tepung, dan digoreng hingga selesai. Rasanya cukup enak ternyata. Aroma kesatnya yang timbul dari serat bonggol pisang rupanya sudah melebur setelah saya coba. Dan karena ini terbuat dari bonggol pisang, yang menjadi ciri khasnya adalah serat-serat yang keluar dari bonggol pisang. Jadi kerasa ada serat-seratnya dan tidak kesat dari getahnya karena sudah dibersihkan, jadi kesat dari getahnya pun tidak terasa. Hanya serat-seratnya aja yang menjadi ciri khas. Cobain. Selain pengolahan, warga desa juga sudah cukup mahir dalam hal pengepakan. Sementara untuk pemasarannya memang masih perlu dibantu bagi produk yang unik ini. Kreativitas itu muncul ketika dalam keadaan sulit. Sulit misalnya kalau singkong sekarang juga sudah cukup mahal, harus beli. Tapi akhirnya ada pohon pisang kepok yang selama ini hanya buahnya saja yang bisa digoreng. Kemudian dicoba dari bonggolnya ini. Kita juga dari STKS memang tidak terlalu ahli dalam untuk memanfaatkan sumber daya dari pohon pisang. Kebetulan ada dari SMK Al-Madinah ya, tentang bagaimana memanfaatkan dari pohon pisang ini. Maka di sebelah kanan saya ada pohon kepok, pohon pisang kepoknya. Ternyata itu bisa dimanfaatkan. Pohon jambu juga tumbuh subur di Sukaratu. Selain dijual langsung, warga dididik untuk membuat jus jambu demi meningkatkan nilai tambahnya. Cara membuatnya pun sangat sederhana, karena tinggal di blender dan diberi air plus gula. Sebagaimana keripik bonggol pisang, packing jus jambu ini juga sudah cukup baik. Warga desa sudah memiliki mesin packing dan gelas yang sudah berlogo. Uniknya, produk mereka pun sudah lolos sertifikasi halal dari MUI. Yang ini 2.000 dan yang ini hanya 5.000. Meski dari desa, tetapi ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, juga sudah mendapatkan label dari BPOM. Di luar dunia pertanian,
ibu-ibu di desa ini juga piawai membuat peci rajut. Benang sebagai bahan dasar dibeli di pasar. Sementara keterampilan merajut mereka dapatkan bukan dari pendamping, tapi dari para leluhur. Dalam satu hari, warga bisa membuat 4 peci. Tapi karena hanya pekerjaan sampingan, hasilnya memang belum optimal. Tingkat kesulitan merajut peci terletak pada pembuatan motifnya, karena mereka harus menggunakan banyak benang. Tapi karena sudah terbiasa, ibu-ibu itu bisa menyelesaikan tugas ini tanpa kendala. Peci rajut Sukaratu biasa dibuat oleh ibu-ibu di Sukaratu di tengah kesibukannya menjadi seorang petani. Sebagai warga desa sejahtera mandiri DSM, mereka juga telah sadar wisata. Rumah-rumah mereka yang seringkali kosong tak terpakai sudah mereka siapkan sebagai homestay atau penginapan rumah. Kebetulan lokasi desa mereka tidak jauh dari situs Gunung Padang yang terkenal itu. Di sini juga kadang-kadang ada tamu yang ingin menginap. Nah, kami kebijakan dengan desa, dengan masyarakat tidak menyediakan semacam villa, hotel atau apa. Jadi lebih punya kesan supaya masyarakat sendiri menyediakan rumah tinggalnya untuk diinapi ya sama tamu. Jadi mereka bersatu, menyatu dengan masyarakat, dengan keluarga. Nah, awal mulanya ada sekitar 10 rumah. Nah, perkembangan selanjutnya saat ini ada sekitar 51. Harga sewanya sendiri sangatlah murah. Kini hanya Rp50.000 per malam. Bahkan dulu mereka hanya mentarif bayaran hingga Rp20.000 per hari. Padahal para turisnya bisa ikut terlibat dengan segala aktivitas warga desa. Yang intinya mereka itu harus nyaman tinggal di rumah ini, sehingga tidak ada rasa kekecewaan gitu ketika keluar dari rumah ini gitu. Jadi mereka merasa nyaman. Semalam berapa? Makan. 25.000. Tarifnya 20.000 kalau per orang. Di luar rumah yang layak inap, masih ada warga desa yang rumahnya tidak layak huni atau rutilahu. Untuk rumah yang jenisnya seperti ini, sudah ada 3 unit rumah yang dibedah Kemensos. Meski baru, dengan dana Rp10 juta per unit, warga desa penerima hibah sudah mulai bisa bernapas sekarang. Kini masih ada 1 rutilahu lagi yang belum tersentuh bantuan. Penghuninya sendiri memang sudah lama memimpikan rumah reotnya bisa ikut kecipratan bantuan juga. Ya maunya mah bagus kayak orang lain, punya bak mandi di dalam. Ibu kan belum punya. Belum punya bak mandi? Belum, masih keluar. Kamar masih kecil-kecil. 3 kamar, tapi kecil-kecil. Kalau hujan masih bocor. Iringan kendang dan lisung terdengar berirama dari desa Sukaratu. Musik ritual seperti ini menjadi pertanda warga desa memiliki sebuah hajatan atau mereka tengah menyambut tamu. Tapi saya tak bisa berlama-lama di sini karena saya harus melanjutkan perjalanan.